Suka menolong orang tapi hidupnya susah, merasa sudah berbuat benar tapi selalu merasa dizolimi. Kita berbuat jujur tapi balasannya selalu dicurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lur? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita semua pernah mengalami, kita sudah berbuat baik, kita sudah jujur, kita sudah suka membantu orang, tapi apa yang kita dapatkan balasannya adalah kontras dengan apa yang kita lakukan. Suatu ketika saya kedatangan teman dan curhat tentang masalah perjalanan hidupnya, di mana dia selama ini yang saya kenal orangnya selalu berbuat baik, suka membantu orang, suka jujur. Dia tidak pernah berbohong setahu saya. Nah, pada suatu ketika dia butuh bantuan orang lain, butuh pertolongan orang lain, butuh uluran tangan orang lain, butuh support dari orang-orang lain. Malah ketika dia lagi jatuh nggak ada seorang pun yang mau membantu. Dan dia utarakan itu kepada saya. Saya juga kadang merasa seperti itu. Kita yang berbuat baik, kita yang selalu berbuat baik, begitu kita butuh bantuan orang nggak ada yang membantu, itu sudah sering saya lakukan. Dan saya juga katakan kepada dia, kalau kita memang ikhlas untuk berbuat baik, lakukan saja. Adapun orang mau membantu kita, nggak apa-apa. Kita jangan pernah mengharapkan balasan dari apa yang kita lakukan. Karena apa, Tuhan kadang menguji kita itu dengan begitu. Kalau kita suka berbuat baik, Allah akan uji dengan kesabaran kita ketika kita butuh bantuan orang lain, orang tidak ada yang membantu. Kita selalu berkata jujur agar kita hidup kemudian kelak enggak ada yang membohongi kita, tapi pada kenyataannya kita akan diuji di mana kita selalu dibohongi orang, ditipu orang. Itu yang saya alami selama ini. Dan teman saya juga akhirnya tersadar bahwa apa yang dia lakukan berbanding balik dengan apa yang dia dapatkan. Tapi saya katakan jangan putus asa, karena Allah sedang menguji kita yang berbuat baik itu dengan cara begitu. Nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan hasil apa yang kita lakukan ini, insya Allah. Jadi tidak ada ruginya orang selalu berbuat baik, selalu membantu orang, selalu berkata jujur, nggak ada ruginya. Meskipun di dunia kita nggak mendapatkan balasannya, mungkin di akhirat. Wallahu alam, karena tidak ada orang yang tahu nasib kita di akhirat. Karena perjalanan hidup kita itu yang panjang itu di akhirat. Di dunia itu hanya persinggahan. Jadi lakukan saja apa yang kita lakukan dengan baik dan benar. Nikmati saja prosesnya. Hari ini kita berbuat baik dan besok kita dibalas dengan kecurangan, terima saja, karena itu ujian. Tidak mungkin suatu kenikmatan tidak ada pengorbanan. Akhirnya saya berusaha untuk mensupport dia bagaimana cara menghadapi hal-hal semacam ini. Ya kita harus ikhlas. Apa yang kita lakukan harus ikhlas. Jangan pernah mengharap dari balasan yang kita lakukan. Kalau kita ngasih duit ke orang, jangan pernah kita mengharapkan balasan dari orang, kita akan diberi duit lagi. Kalau kita memberi orang, jangan pernah kita mengharap orang akan memberi saya
apa yang saya berikan itu. Udah kita kasih aja. Begitu. Kunci dari semua itu adalah kita tetap berbuat baik, kita tetap pada jalur hidup kita, jangan menyimpang. Karena apa? Hari esok, hari kemudian ditentukan hari ini. Kalau kita hari ini berbuat baik, insya Allah besok akan baik. Perjalanan hidup anak cucu kita ditentukan oleh kita hari ini. Kalau kita berbuat baik, anak cucu juga nanti akan menikmati hasil dari apa yang kita lakukan. Contoh suatu paling gampang begini, si anak saya seumpama kemana-mana, oh itu si anaknya si A, orangnya begitu-begitu, akhirnya yang menerima itu kan anak. Jadi padahal yang melakukan perbuatan itu saya. Kalau saya berbuat baik, anak nanti menerima buahnya. Kalau kita melakukan kejahatan, anak akan menerima akibatnya. Makanya lakukan saja hal terbaik untuk diri kita, anak cucu kita di kemudian hari. Itu saja, lakukan semuanya dengan ikhlas dan sabar. Oke, begitu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.